Pernah nggak sih kamu bertanya, kenapa ada segelintir orang yang bisa lebih unggul jauh dari sisanya? Padahal kita semua sama. Mungkin dia nggak lebih pinter, nggak lebih jenius, bahkan kadang bukan yang paling berbakat, tapi bisa lebih sukses dari kita. Mudah saja sebenarnya. Untuk lebih unggul dari 99% orang lain, kamu nggak perlu jadi jenius. Kamu hanya perlu rela melakukan hal yang 99% orang lainnya nggak mau lakukan. Dan di video ini, aku akan membahas cara untuk menjadi lebih unggul dari 99% orang di dunia, dan cara ini sudah terbukti menghasilkan 1% orang terbaik. Ternyata yang membedakan mereka dari 99% orang lain bukan kecerdasan dan bukan keberuntungan, tapi yang berbeda kebiasaannya dan bagaimana mereka menjalankannya dengan cara yang hampir mustahil ditiru oleh orang kebanyakan. Contohnya Bill Gates. Di saat anak-anak seusianya masih sibuk bermain, dia sudah mengunci diri di depan layar komputer berjam-jam setiap hari, bukan untuk bersenang-senang, tapi karena dia terobsesi dengan satu hal, mengubah teknologi dunia. Dia nggak berpindah-pindah fokus, nggak melompat dari satu ide ke ide lain hanya karena bosan. Dia memilih satu hal dan mengabdikan hidupnya untuk hal itu. Mark Zuckerberg juga begitu. Dia duduk berjam-jam di kamar asramanya, mengutak-atik kode yang nantinya akan mengubah cara miliaran orang berinteraksi. Mereka punya satu kesamaan, yaitu fokus pada satu hal saja. Fokus yang nggak bisa diganggu oleh omongan orang atau rasa bosan. Karena mereka tahu dunia nggak menghargai mereka yang mengerjakan banyak hal setengah-setengah, tapi selalu tunduk pada mereka yang mengerjakan satu hal sampai nggak ada yang bisa menyaingi. Karena kata Bruce Lee, saya tidak takut kepada orang yang berlatih satu kali untuk 10.000 tendangan, tetapi saya takut kepada orang yang telah berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Jadi mulai sekarang berhenti jadi serba bisa yang setengah-setengah. Pilih satu hal yang benar-benar kamu mau kuasai dan fokus di situ sampai jadi yang terbaik. Dan kalau kamu kira mereka menjalani semua itu karena selalu semangat, kamu salah besar. Colonel Sanders misalnya memulai KFC di usia 60-an ketika banyak orang sudah nyerah dan menyerahkan nasib ke sisa umur yang ada. Dia berjalan dari satu restoran ke restoran lain, menawarkan resep ayam gorengnya, dan ditolak. Bukan sekali dua kali, tapi lebih dari 1.000 kali. Coba pikir, 1.000 kali mendengar penolakan, tapi tetap mau untuk mencoba lagi. Kalau dia mentingin moodnya, KFC nggak akan pernah ada. Kalau dia nunggu moodnya, dia harusnya sudah berhenti sejak penolakan ke-10. Tapi dia tahu, semangat itu bukan syarat untuk memulai. Justru memulai yang sering melahirkan semangat. Orang-orang seperti dia mengerti, kalau kita terus nunggu mood, kita akan menua dalam penantian. Makanya mereka nggak nunggu mood bagus. Mereka nggak nunggu waktu yang pas. Mereka nggak nunggu dunia memberikan lampu hijau. Mereka tetap jalan walau gelap, walau sendiri, walau nggak yakin dengan hasilnya. Yang juga membedakan mereka adalah cara mereka merespon omongan orang lain. Ketika Walt Disney datang ke bank, membawa ide tentang taman bermain penuh kastil dan karakter kartun, banyak yang menertawakannya karena terlalu aneh, terlalu mahal, dan mustahil untuk diwujudkan. Tapi dia nggak peduli. Dia hidup bukan untuk disukai, bukan hidup untuk dimengerti, apalagi butuh validasi dari orang-orang. Dia berjalan dengan keyakinan. Dan sekarang, taman bermain itu jadi destinasi impian bagi jutaan orang di dunia. Orang-orang hebat nggak membangun hidupnya di atas pujian. Mereka nggak membuat keputusan berdasarkan siapa yang mendukung atau siapa yang tertawa. Mereka membangun dalam diam. Mereka berjalan dalam sunyi. Dan ketika dunia akhirnya melihat, mereka sudah terlalu jauh untuk dikejar. Jangan bandingin diri kita dengan orang lain. Itu yang selalu kita dengar. Dan itu memang benar. Sebagian besar dari kita tumbuh dengan mental kompetisi yang salah arah. Kita sibuk melihat kanan kiri, membandingkan pencapaian orang lain, membandingkan hidup orang lain, dan membandingkan proses kita dengan pencapaian mereka. Padahal, jalan hidup kita nggak pernah sama. Mereka yang unggul tahu bahwa satu-satunya orang yang perlu mereka kalahkan adalah diri mereka yang kemarin. Mereka nggak tergoda untuk bersaing dengan dunia, karena mereka tahu itu hanya membuang energi. Yang mereka lakukan setiap hari, cuman menjadi sedikit lebih baik dari yang kemarin. Seperti Cristiano Ronaldo, hanya fokus mengalahkan satu orang, bukan Messi, tapi dirinya sendiri. Dia bukan cuma pemain berbakat, dia adalah simbol dari kerja keras yang konsisten. Dia nggak pernah puas dengan siapa dirinya kemarin. Dan kalau kamu bisa terus menang melawan dirimu sendiri, maka pada waktunya dunia akan mengakui siapa kamu sebenarnya, tanpa kamu harus banyak bicara. Tapi untuk bisa mengalahkan diri sendiri, ada satu hal yang wajib dimiliki. Disiplin tanpa 1.000 alasan. Dan inilah hal yang hampir mustahil bagi 99% orang lain. Kita semua pintar membuat alasan. Kita bisa dengan cepat mencari pembenaran kenapa kita belum memulai, kenapa kita berhenti di tengah jalan, dan mengeluh dengan keadaan. Kita sangat terlatih untuk membela keterlambatan kita dengan alasan yang masuk akal. Tapi orang-orang yang sudah unggul nggak bermain dengan logika yang nyaman. Mereka nggak berdebat dengan diri sendiri soal apakah mereka akan bergerak hari ini atau enggak. Mereka nggak punya alasan untuk menunda. Mereka memilih beraksi, bahkan ketika takut, bahkan ketika belum siap, bahkan ketika nggak tahu akan berhasil atau gagal. Jeff Bezos memulai Amazon dari garasi rumahnya. Hanya menjual buku online
di saat orang belum percaya dengan transaksi digital. Dia nggak menunggu teknologi sempurna. Dan itulah yang membedakan orang biasa menunggu segalanya ideal. Tapi orang luar biasa menciptakan hasil dari kondisi apapun yang ada. Tapi pada akhirnya, semua ini hanya mungkin terjadi kalau kamu bersedia tinggal lebih lama di tempat yang tidak nyaman. Inilah titik penting dari semua perbedaan, bahwa orang-orang yang unggul tahu prosesnya nggak akan instan, pasti nggak nyaman, dan harus berkorban. Tapi harus bisa bertahan lebih lama di jalur itu di saat orang lain menyerah. Elon Musk pernah tinggal di kantor Tesla, tidur di lantai pabrik, menjual hampir semua hartanya untuk memastikan perusahaannya tidak bangkrut. Bukan karena dia harus melakukannya, tapi karena dia tahu nggak ada kesuksesan dalam kenyamanan. Sementara kita sibuk mencari cara tercepat untuk sukses dan merasa aman. Padahal untuk unggul harus mencari ruang untuk berkembang, meski harus terluka. Mereka hidup seperti orang yang sedang berinvestasi, menunda rasa nyaman hari ini demi hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Dan itulah alasan mereka bisa unggul begitu jauh. Jadi mulai sekarang, coba beranikan diri untuk memulai sesuatu, walaupun itu terasa tidak nyaman. Karena saat kamu keluar dari zona nyaman, kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Akhirnya, ini bukan soal siapa yang paling pinter, bukan siapa yang paling punya peluang, tapi siapa yang paling fokus pada satu hal yang nggak butuh validasi, yang nggak sibuk membandingkan hidup. Dan kalau kamu nonton ini terus bertanya, bisa nggak ya aku jadi kayak mereka? Jawabannya, bisa. Tapi pertanyaannya bukan itu. Yang lebih penting, siapkah kamu menempuh jalannya? Dan jawaban itu ada di dirimu sendiri.